Halo, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Clarissa Nastasia Alwa dengan NIM 24095111105. Di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi salmonellosis dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Baiklah, langsung saja kita ke topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada perkenalan, latar belakang, studi kasus, pembahasan, gejala klinis, pencegahan, pengobatan, kesimpulan, saran, dan thank you. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Salmonellosis itu merupakan salah satu penyakit infeksius pada ayam yang sangat berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan ayam dalam suatu peternakan karena bersifat menular dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonellosis sp yang dapat menimbulkan penyakit septik kimia pada ayam muda serta infeksi kronis pada ayam dewasa. Selain berdampak pada kesehatan dan produktivitas ayam, salmonellosis juga bersifat zoonosis, sehingga berpotensi menularkan ke manusia melalui konsumsi daging dan telur ayam yang terkontaminasi. Oleh karena itu, penyakit ini sering dikaitkan dengan kejadian paratifoid dan pulmorum disease, serta menjadi perhatian penting dalam aspek kesehatan hewan dan keamanan pangan. Oke? Kita masuk ke studi kasus. Pada sebuah peternakan ayam petelur dengan populasi 5.000 ekor, dilaporkan peningkatan angka kematian pada ayam umur 2-4 minggu, serta penurunan produktivitas telur pada ayam dewasa. Ayam yang sakit menunjukkan gejala klinis berupa lemas, nafsu makan menurun, diare berwarna putih, bulu kusam, dan pertumbuhan terhambat, sedangkan pada ayam dewasa itu ditemukan penurunan produksi telur dan beberapa individu tampak gejala yang jelas. Oke, kita masuk ke pembahasan. Salmonellosis itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram-negatif Salmonella sp dari famili Enterobacteriaceae yang menyerang saluran pencernaan dan dapat berkembang menjadi septikemia. Penyakit ini dapat terjadi pada unggas dalam bentuk akut maupun kronis, terutama disebabkan oleh Salmonella pulmorum dan Salmonella gallinarum. Dua serotif yang umum menginfeksi ayam dengan Salmonella pulmorum menyebabkan pulmonosis pada anak ayam, dan Salmonella gallinarum memicu falciparoid pada ayam dewasa. Infeksi dapat terjadi pada semua umur. Namun, ayam muda lebih rentan karena sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang sempurna, seringkali menyebabkan mortalitas tinggi hingga 100% pada anak ayam di bawah 10 hari. Next, kita masuk ke gejala klinis. Gejala klinis yang sering muncul meliputi nafsu makan menurun, lemas, konjungtivitis, bulu kusam, dan rontok. Pertumbuhan bulu itu terhambat, serta feses putih kehijauan atau berak kapur yang menempel di kloaka. Disertai gerombolan, sayap menggantung, sesak napas, dan dehidrasi. Pada kasus akut terdapat lesi patologis serta hepatogali atau pembesaran hati kekuningan dengan nekrosis, splenogemali, enteritis dengan dinding usus menebal, perikarditis, perihepatitis, dan eksudat keju pada kantung udara. Patogenesis dan penularan. Nah, bakteri ini masuk melalui mulut, menginfeksi epitel usus, menyebar melalui darah, dan merusak organ seperti hati dan limfa dengan infiltrasi neutrofil serta inflasi. Penularan dapat terjadi secara horizontal maupun vertikal, dipercepat oleh kondisi kandang yang tidak higienis, pakan dan air yang terkontaminasi, serta stres akibat kepadatan tinggi. Infeksi vertikal melalui ovarium atau transovarial pada telur. Selain berdampak pada kesehatan unggas, salmonellosis juga bersifat zoonosis dan berpotensi menular ke manusia melalui produk unggas seperti telur dan daging yang terkontaminasi, menyebabkan kerugian ekonomi signifikan di peternakan. Diagnosa dikonfirmasi melalui isolasi bakteri pada media seperti SSA atau SCB dari swab kloaka, feses, atau organ postmortem serta PCR untuk serotip spesifik. Adapun pencegahan yang kita lakukan untuk mencegah penyakit salmonellosis ini adalah kita bisa melakukan penerapan biosecurity yang ketat untuk mencegah penularan bakteri Salmonella sp secara horizontal maupun vertikal.
Upaya utama meliputi penggunaan DOC atau Day Old Chicks dari induk bebas Salmonella, sanitasi dan desinfeksi kandang serta peralatan secara rutin, pengendalian vektor dan pengendalian pakan serta air minum yang bebas kontaminasi. Selain itu, vaksinasi pada ayam induk, pengujian serologi untuk mendeteksi karir, karantina ayam baru, pengaturan kepadatan kandang, serta penggunaan antibiotik secara bijak sesuai anjuran dokter hewan juga berperan penting dalam menekankan kejadian salmonellosis. Nah, untuk pengobatan pada ayam yang terkena salmonellosis ini, kita perlu antibiotik spesifik berdasarkan uji sensitivitas dikombinasikan dengan terapi suportif untuk mengurangi mortalitas dan penyebaran. Penggunaan obat harus di bawah pengawasan dokter hewan guna cegah resistensi dengan fokus pada isolasi kasus akut. Saran yang bisa kita ambil dari infeksi salmonellosis ini adalah pengendalian salmonellosis dapat dilakukan dengan meningkatkan biosecurity dan sanititas kandang, melakukan manajemen kesehatan tentunya pada ayam, pengendalian lalu lintas hewan dan manusia, serta penggunaan antibiotik secara bijak sesuai dengan anjuran dokter hewan. Hal ini itu digunakan untuk meminimalisir penggunaan bakteri salmonella melalui pakan, air, lingkungan, dan mencegah terjadinya tersensitensi terhadap antibiotik. Nah, kesimpulan yang kita ambil, yang bisa kita rangkap dari video ini yakni salmonellosis pada ayam itu merupakan penyakit infeksi bakteri Salmonella sp yang bersifat menular dan zoonosis sehingga berdampak serius pada kesehatan ayam dan keamanan pangan. Penyakit ini menyebabkan mortalitas tinggi pada ayam muda serta penurunan produksi pada ayam dewasa sehingga menimbulkan kerugian ekonomi. Pengendalian salmonellosis memerlukan penerapan biosecurity yang ketat, sanitasi yang baik pada kandang, deteksi dini, serta pengobatan yang tepat dan bijak. Sehingga itu, ayam yang kita pelihara atau dipertenakan itu tidak terjangkit oleh salmonellosis. Oke, sekian dari video saya. Apakah ada salah kata dan penuturan? Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Thank you so much.